Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Rumah Keramat. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Rumah Keramat. Si Di sebuah desa yang sangat jauh dari hiruk pikuk perkotaan, tepatnya di tengah alas yang begitu lebat, ada sebuah rumah yang dikenal karena keangkerannya. Rumah itu dihuni oleh salah satu keluarga yang sangat lama mengasingkan diri dari masyarakat. Rumah Ibu Rukmini dan Bapak Gede tepatnya. Mereka memiliki 4 buah hati yang usianya bertaut 5 tahun. Hanya anak pertamanya lah yang bisa pergi wirawiri ke penduduk desa di luar hutan. Ibu Rukmini sudah sangat lama menderita sakit stroke. Ia bahkan tak bisa berbicara dengan keluarganya. Hanya bahasa isyaratlah yang bisa digunakan oleh Ibu Rukmini. Sementara Pak Gede adalah pengepul kayu bakar yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara ketika diperlukan saja. Singkat cerita, awal mula rumah Ibu Rukmini dikenal karena keangkerannya, yaitu karena seluruh penduduk percaya bahwa Ibu Rukmini melakukan persembahan dengan bangsa iblis. Bahkan satu-satunya anak perempuannya tersebut pun menurut banyak orang merupakan anak dari jelmaan iblis tersebut dan bukan anak kandung dari Pak Gede. Sebab anak perempuannya yang bernama Lastri kerap kali melakukan hal-hal di luar nalar manusia dan kerap berbicara sendirian di tengah hutan. Padahal usianya baru menginjak 10 tahun. Meski demikian, Pak Gede tidak percaya jika sang istri melakukan persembahan kepada bangsa iblis. Sebab yang ia tahu, istrinya sebelum mengidap penyakit stroke adalah istri yang sangat berbakti dan tidak pernah sekalipun membangkang omongan Pak Gede. Bahkan ketiga saudara Lastri yang lain pun tidak percaya kalau Lastri yang merupakan anak ketiga di keluarga merupakan anak titisan bangsa iblis. Sebab Lastri pun merupakan anak yang sangat penurut meskipun ia kerap kali bertingkah aneh. Kisah rumah keramat angker milik Ibu Rukmini bermula dari kejadian beberapa tahun lalu yang tak sengaja diketahui oleh banyak warga desa. Sebab sebelum menetap di gubuk tengah hutan, keluarga Ibu Rukmini tinggal dan menetap di desa bersama penduduk lain. Namun setelah kehamilan anak pertamanya, mereka kemudian pindah dan menetap di gubuk tengah hutan karena sebuah alasan. Dikisahkan beberapa tahun yang lalu, saat Ibu Rukmini menikah dengan Pak Gede, ia divonis tidak bisa memiliki keturunan oleh dukun bayi di desanya. Ia pun menutupinya dari sang suami Pak Gede. Setelah pernikahannya berjalan selama 5 tahun, mereka tak kunjung memiliki anak. Pak Gede pun tidak tahu alasan utama mengapa sang istri tak kunjung hamil. Pak Gede selalu berpikiran positif karena Bu Rukmini merasa tak enak hati karena sang suami terlalu baik kepadanya. Sementara ia tak bisa memberikan keturunan. Ia pun kemudian memutar otak agar bisa segera hamil. Bu Rukmini kemudian pergi tanpa pamit kepada suaminya. Ia berjalan menyusuri hutan. Kemudian ia melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia pun menghampiri gubuk tua itu dan mencoba mengetuk pintu. "Permisi, apakah ada orang?" "Masuk." Bu Rukmini pun kemudian memilih untuk masuk ke dalam gubuk karena penasaran. Terlebih ia pun sedang merasa kalut akan hidupnya. Saat ia masuk ke dalam gubuk itu, Bu Rukmini melihat sosok lelaki tua bertubuh besar dengan jubah hitam yang melekat di tubuhnya. Ia sedang duduk di kursi tua menghadap ke arah jendela. "Apakah Bapak pemilik rumah ini?" Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk tanpa melirik ke arah Bu Rukmini. Bu Rukmini nampak gemetaran saat itu. "Saya tahu apa kesulitan kamu. "Apa kamu mengenal saya?" Saya mengenalmu bahkan di tiap jengkal kehidupanmu. Apakah kamu bisa memberikan solusi atas permasalahan hidup saya?
Jika kamu ingin keturunan, saya bisa memberikannya. Namun ada syarat yang harus kamu penuhi. Saya akan memenuhi semua syarat yang diajukan. Saya sangat ingin memiliki keturunan. Akan ada anak yang lahir dari rahimmu yang merupakan titisanku. Dan saat kamu sudah mendapatkan semuanya, jiwamu akan saya ambil untuk menebus semua permintaan yang kamu ajukan. Saya sanggup. Namun ada syarat lagi yang harus kamu penuhi. Tinggallah di gubuk ini dan rawatlah. Adakan ritual di setiap malam bulan purnama. Niscaya kebahagiaan akan selalu menyertai keluargamu. Baik Tuan, saya akan memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Sekarang pulanglah dan lakukan ritual. Lakukan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, dan beberapa hari kemudian kamu akan mendapat apa yang selalu kamu pinta. Baik Tuan. Ibu Rukmini pun kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Saat Ibu Rukmini sampai di rumah, hari sudah mulai petang. Ia pun kemudian memandang ke arah langit dan ternyata benar, malam itu adalah malam bulan purnama. Malam di mana Ibu Rukmini harus melakukan sebuah ritual demi perjanjian yang sudah ia sepakati bersama sosok lelaki yang tinggal di gubuk tua, tepat di tengah hutan. Ibu Rukmini kemudian mencari sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia memutuskan untuk melakukannya di gudang belakang rumah. Kebetulan gudang itu sepi dan tak berpenghuni. Sebelum melakukan ritual, Ibu Rukmini lebih dulu mengumpulkan beberapa perlengkapan untuk ritual, seperti bunga 7 rupa dan perlengkapan lainnya. Setelah semua selesai dipersiapkan, ia pun kemudian melakukan ritual dengan perasaan sumringah. Ia sama sekali belum mengetahui bahwa ia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa iblis yang menyerupai sosok lelaki tua berjubah hitam yang dilihat menggunakan bola matanya. Setelah melakukan ritual, ia pun kembali ke kamarnya dan kemudian terlelap di samping Pak Gede yang saat itu sudah lebih dulu tertidur. Keesokan harinya Ibu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia merasakan mual yang sangat dahsyat. Wajahnya pun pucat pasih, tanda-tanda yang dirasakannya seperti orang sedang hamil. Ia pun kemudian memberitahukan kondisinya kepada suaminya. Suaminya pun berinisiatif untuk membawa Ibu Rukmini ke dukun bayi desa untuk mengetahui apakah Ibu Rukmini hamil atau tidak. Selamat Bu, Anda sekarang sedang mengandung. Ibu Rukmini dan Pak Gede sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka pun kemudian berpelukan satu sama lain. Penantian selama 5 tahun kini membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Sepulangnya dari dukun bayi tersebut, Pak Gede pun langsung memberikan kabar baik ini kepada semua tetangga rumah. Bukannya senang, mereka malah mencibir Ibu Rukmini. Saya kira istrimu mandul, Pak. Ternyata bisa hamil toh. Kuasa Gusti Pangeran, Bu. Tapi yakin bukan karena main dukun, Pak. Astagfirullah, tidak toh, Bu. Ini mukjizat dari Gusti Pangeran. Sudahlah, Pak, jangan didengarkan omongan mereka. Tidak akan ada ujungnya. Ya sudah, Bu. Mending kamu istirahat supaya kandunganmu bisa terjaga dengan baik. Ayo. Mereka pun kemudian menghindar dari pertanyaan-pertanyaan warga yang membuat mental menjadi lebih terpuruk. Bapak, bagaimana kalau kita pindah dari sini? Agar mereka tidak terus-menerus mengusik kita. Tapi kita mau pindah kemana toh, Bu? Bapak tidak punya uang banyak untuk pindah ke tempat baru. Kita bisa singgah ke sebuah gubuk di tengah hutan, Pak. Beberapa hari lalu saya pergi ke sana dan menemukan gubuk tak berpenghuni. Mungkin kita bisa menetap di sana. Baiklah, kita coba ke sana. Kalau dirasa cocok, lebih baik kita hidup di gubuk tengah hutan. Akan lebih sehat juga untuk perkembangan janin kamu. Iya, Pak. Mereka berdua pun mulai mengemasi barang-barang yang dimilikinya untuk kemudian dibawa ke tempat tinggal yang baru. Sesampainya di sana, Ibu Rukmini hendak meminta izin kepada sosok lelaki yang telah mengabulkan permohonannya. Namun, saat ia mencoba menyapanya tak ada tanda-tanda kehadiran seseorang.
Mungkin sosok lelaki tua itu tahu jika Ibu Rukmini akan datang, sehingga ia memutuskan untuk pergi, pikir Ibu Rukmini. Mereka pun kemudian hidup nyaman di gubuk tua itu. Untuk keperluan makan, sesekali Pak Gede bisa pergi ke warung desa untuk belanja. Terkadang juga Pak Gede mencarinya dari dalam hutan. Meski demikian, mereka tidak pernah sekalipun merasa kelaparan maupun kekurangan. Sebab kebahagiaan dalam penantian buah hati merupakan hal yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar rasa lapar ataupun lainnya. Setelah tinggal berdua tanpa gangguan siapa-siapa, mereka jadi lebih sering berbincang satu sama lain. Pak Gede sangat menyayangi janin dalam kandungan istrinya tersebut. Bahkan ia tak segan untuk selalu memberikan belayan hangat untuk calon anaknya di dalam perut. Kebahagiaan keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede kini benar-benar nyata adanya. Kepindahan Ibu Rukmini dan Pak Gede yang tiba-tiba menjadi buah bibir untuk mereka. Hampir di setiap hari para penduduk desa membicarakan mereka dengan perkataan yang menyakitkan. Ibu Rukmini yang kira-kira nggak bakal punya anak ternyata hamil. Setelah hamil malah pindah ke gubuk tengah hutan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang janggal dalam kepergian mereka. Betul juga loh. Jangan-jangan mereka meminta bantuan iblis lagi buat memberikan mereka keturunan. Serem deh. Lingkungan masyarakat Ibu Rukmini memang benar-benar tidak sehat. Mereka tak segan untuk mengungkit keburukan orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Ibu Rukmini merasa bersyukur bisa pindah ke tempat barunya, yaitu di gubuk tengah hutan. Sebab jika tidak, maka setiap hari akan menjadi hari yang buruk bagi keluarganya. Kehamilan Ibu Rukmini berjalan dengan lancar dan sehat. Ibu Rukmini pun tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa iblis. Saat malam bulan purnama, ia tidak pernah lupa untuk melakukan ritual persembahan kepada bangsa iblis. Sebab ia sudah diberikan keturunan setelah penantian yang sangat panjang, yaitu 5 tahun. Kini kandungannya semakin membesar dan sudah menginjak 8 bulan. Ada rasa takut yang menyelimuti diri Ibu Rukmini. Ia takut jika anak yang akan lahir dari kandungannya tersebut menyerupai iblis yang menjalin kerjasama dengannya. Sebab jika anak tersebut menyerupai bangsa lain, maka Pak Gede tak akan percaya jika itu adalah anaknya dan malah timbul kecurigaan. Karena kekhawatirannya tersebut, Bu Rukmini pun kemudian mencari keberadaan sosok iblis tersebut ke seluruh sudut di hutan tersebut. Pencariannya pun membuahkan hasil. Bu Rukmini berhasil menemukannya. Tanpa basa-basi, Ibu Rukmini kemudian menanyakan keresahannya tersebut kepada sosok iblis tersebut. Apakah anak ini akan menyerupaimu? Aku hanya mengambil sosok anak perempuan. Sementara anak pertamamu adalah laki-laki. Aku tak akan mengambilnya. Dari mana kamu tahu jika anak pertamaku adalah laki-laki? Aku tahu semua yang ada dalam dirimu. Dalam hal ini, Bu Rukmini semakin yakin jika ia sedang menjalin perjanjian yang tidak sederhana. Namun meski demikian, ia tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjanjian. Waktu pun terasa cepat berlalu. Kehamilan Bu Rukmini kini sudah genap 9 bulan. Itu artinya sebentar lagi anak pertamanya akan lahir ke dunia. Bu Rukmini dan Pak Gede sudah tidak sabar menantikan kehadiran buah hatinya tersebut. Bahkan mereka berjanji akan merawat bayi mereka dengan sungguh-sungguh agar kelak anak pertamanya tumbuh menjadi anak hebat dan kuat. Di suatu pagi, Bu Rukmini nampak begitu gelisah. Keringatnya mengucur begitu deras, bahkan wajahnya sangat pucat pasi. Ia merasakan keanehan dalam perutnya seperti sebuah kontraksi. Ia pun langsung sadar bahwa ia akan segera melahirkan. Bu Rukmini kemudian membangunkan Pak Gede. Tak butuh waktu lama, Pak Gede pun terbangun dari lelapnya. Kamu baik-baik saja, Bu? Sepertinya saya akan segera melahirkan, Pak. Kalau begitu, Bapak akan coba panggilkan dukun bayi di desa. Cepetan ya, Pak. Ibu sudah tidak sanggup. Pak Gede pun langsung berlari untuk pergi ke pemukiman warga. Ia berlari begitu cepat untuk memanggil bidan desa. Di sisi lain, Bu Rukmini mengalami kontraksi yang sangat hebat. Di sela-sela kontraksinya tersebut muncul sosok iblis itu lagi.
Ia tak berbicara satu kata pun kepada Ibu Rukmini, namun ia tersenyum begitu lebar seolah-olah memberikan sebuah tanda bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Rukmini merupakan bagian dari dirinya. Ibu Rukmini tak menghiraukan kedatangan sosok itu. Ia benar-benar tidak bisa berpikir apapun lagi, sebab rasanya begitu menyakitkan. Tak berselang lama Pak Gede dan dukun bayi pun datang. Saat itu sosok iblis masih memandangi Ibu Rukmini dan menyaksikan semuanya. Dukun bayi bergegas membantu Ibu Rukmini melahirkan. Tak butuh waktu lama, bayi pun lahir dari rahim Ibu Rukmini. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Pak Gede. Sudah 5 tahun lamanya mereka menantikan kehadiran buah hati. Dan kini anak lelaki yang nampak begitu tampan hadir di dalam keluarga kecil mereka. Bu Rukmini pun nampak begitu senang, namun ia juga begitu takut akan terjadinya hal buruk dengan anak pertamanya tersebut. Sebab kehadirannya adalah buah dari perjanjian Bu Rukmini dengan sosok iblis penunggu hutan yang saat ini mereka tempati. Setelah kelahiran putra pertama dari Ibu Rukmini dan Pak Gede, keanehan pun muncul. Keanehan pertama kali disadari oleh sang dukun bayi. Ia merasakan ada kejanggalan saat menggendong bayi tersebut. Ia merasakan aura negatif dari bayi tampan itu. Namun sang dukun tidak bisa menggambarkan keanehan tersebut dengan kata-kata. Alhasil sang dukun bayi pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Ia nampak terburu-buru, bahkan tak mengucapkan salam dan menghiraukan tawaran Pak Gede yang akan mengantarnya kembali ke rumah. Di tengah perjalanan sang dukun bayi merasa sangat merinding. Ia merasa bahwa ada sosok tinggi besar yang sedang mengikuti dan mengintainya. Benar saja, ia melihat sosok hantu bertubuh tinggi besar sedang mengikuti langkahnya. Matanya sangat merah dan melotot ke arah dukun bayi. Sang dukun bayi nampak ketakutan. Ia pun mengencangkan larinya. Ia tak menyangka bahwa keanehan akan menimpanya setelah membantu proses persalinan Bu Rukmini. Sang dukun bayi benar-benar sudah sangat lelah berlari, namun ia berpikir jika ia berhenti maka ia akan mati. Ia pun hampir melewati batas hutan. Itu artinya desa tempat tinggalnya akan terlihat sebentar lagi. Saat melihat sebuah jalan raya, sang dukun bayi merasa sangat senang, namun ia tetap berlari kencang, sebab sosok itu masih mengikutinya dari arah belakang. Sang dukun bayi pun tidak berhati-hati saat menyeberang, dan sang dukun bayi tewas seketika saat menabrak truk yang tiba-tiba saja lewat tepat di hadapan sang dukun bayi. Semua orang yang mendengar kejadian tersebut pun bergegas keluar. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan sang dukun bayi. Bayinya Rukmini aneh, ucap sang dukun bayi sangat lirih di saat kondisinya masih kritis. Semua orang tidak menghiraukan ucapan sang dukun bayi. Mereka langsung membawa sang dukun bayi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Namun sayang, setibanya di rumah sakit beliau sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Hari kelahiran buah hati Ibu Rukmini dan Pak Gede menjadi hari kematian sang dukun bayi yang telah membantu proses persalinan Ibu Rukmini. Tak butuh waktu lama, berita tentang kematian sang dukun bayi pun tersebar dengan cepat. Pak Gede dan Bu Rukmini pun mengetahuinya. Mereka merasa tidak enak hati, sebab sang dukun bayi meninggal setelah membantu proses kelahiran Ibu Rukmini. Pak Gede pun memutuskan untuk datang ke rumahnya guna melayat di sana. Namun Ibu Rukmini tidak ikut bersamanya sebab ia baru saja melahirkan. Pak Gede pun bergegas ke rumah Nyai Deni. Sesampainya di sana, pandangan sinis para tetangga nampak begitu jelas saat Pak Gede datang. Untuk apa dia datang? Bukannya Nyai Deni meninggal setelah membantu Bu Rukmini melahirkan? Tuh kan benar, pasti ada yang tidak beres dari kehamilan Ibu Rukmini. Nampaknya ia benar-benar mengandung anak iblis. Pak Gede tak ingin terpancing emosi. Ia hanya terdiam saat banyak warga menggujinya dan sang istri. Pak Gede pun datang melayat hanya sebentar, sebab ia tak ingin terpancing emosi jika melayat lama di sana, sebab banyak warga yang tidak suka akan kehadirannya. Di sisi lain, Bu Rukmini terus bertanya-tanya apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan putra pertamanya tersebut. Bu Rukmini pun melamun saat memikirkan semua itu. Bahkan ia sempat berpikir apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan sosok iblis itu atau tidak.
Saat sedang merenung panjang, sosok iblis itu pun kembali datang menghampiri Buruk Mini. Anggaplah kematian dia sebagai pengganti lahirnya putramu. Apa maksudmu? Ada yang datang, ada pula yang hilang. Apa maksud kamu? Kamu akan paham seiring berjalannya waktu. Lakukan saja apa yang kuperintahkan jika ingin selamat. Sampai kapan saya harus melakukan ritual-ritual tak masuk akal ini? Sepanjang waktu. Tak sempat mengajukan permintaan, sosok itu pun pergi dari hadapan Buruk Mini. Ada sedikit penyesalan yang menyelimuti diri Buruk Mini. Bahkan ia pun sangat yakin jika kematian Nyai Deni pasti ada kaitannya dengan iblis itu. Ibu Rukmini merasa bahwa dirinya sangatlah bodoh. Hanya karena menginginkan buah hati, ia kemudian mengorbankan kehidupannya sendiri dan banyak orang di sekitarnya. Ia pun kemudian berpikir untuk berhenti menjalin perjanjian dengan sosok itu. Ibu Rukmini kemudian mendatangi seorang dukun untuk meminta pertolongan, namun ia pergi setelah sang suami telah kembali. Sepulangnya Pak Gede dari melayat, Ibu Rukmini pun bergegas untuk meminta izin kepada sang suami untuk pergi ke suatu tempat. Ia bahkan tak menyebutkan nama tempat yang didatanginya, sebab ia tak ingin sang suami tahu kebenaran tentang semua ini. Awalnya Pak Gede tidak memberikan izin Bu Rukmini pergi. Namun karena ia terus memohon, akhirnya dengan berat hati Pak Gede pun mengizinkan istrinya untuk pergi dan ia yang bertugas menjaga buah hatinya yang masih memerah. Ibu Rukmini berjalan begitu pelan. Rasa sakit pasca melahirkan masih dirasakannya, namun ia harus menemui seorang dukun agar perjanjiannya dengan sang iblis cepat lenyap. Ia berjalan kaki menyusuri hutan belantara tanpa alas kaki dan tanpa membawa apapun di genggamannya. Letak rumah dukun yang ia tahu begitu jauh. Ia harus melewati hutan tempatnya tinggal, menyusuri pedesaan untuk bisa sampai di sebuah bukit tempat Dukun Sento berada. Dukun Sento sangat terkenal di seluruh penjuru desa. Seluruh masalah bisa diatasinya dengan sekejap mata. Meski dengan tertati-tati, akhirnya Ibu Rukmini pun sampai di kediaman Dukun Sento. Ia pun kemudian memanggil-manggil nama Dukun Sento tersebut. Permisi Mbah. Silakan masuk. Dukun Sento pun mempersilakan Ibu Rukmini untuk masuk dan duduk di hadapannya. Saat itu, Dukun Sento sedang bersemedi di rumahnya tersebut. Ada apa kamu datang kemari? Mbah, tolong saya. Apa yang bisa saya bantu? Saya tidak sengaja menjalin perjanjian dengan seorang iblis dengan tujuan agar saya bisa mendapatkan keturunan. Setelah itu saya pun hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Namun ada beberapa syarat yang harus saya penuhi. Pertama, saya harus melakukan ritual persembahan di tiap malam purnama. Kedua, kehadiran anak saya akan digantikan dengan kematian seseorang, Mbah. Dan ketiga, akan ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam hidup saya, yang saya sendiri pun tidak tahu, Mbah. Tolong saya, Mbah. Saya ingin lepas dari jeratan iblis itu. Apa alasan utama kamu bersekutu dengannya? Sebelum saya menikah, saya sudah dinyatakan mandul oleh salah seorang dukun bayi. Dan saya tidak bisa memberikan keturunan untuk suami saya, Mbah. Karena saya frustasi setelah 5 tahun menikah tak kunjung mendapatkan keturunan. Alhasil saya pun pergi ke hutan. Niat hati ingin menenangkan diri, namun saya malah berjumpa dengan sosok lelaki yang ternyata adalah sosok iblis yang singgah di sebuah rumah tua di tengah hutan yang saat ini saya tinggali, Mbah. Baik, saya akan mencoba menerawang semuanya terlebih dahulu. Dukun Sento pun mencoba bersemedi dan mengucap beberapa mantra untuk mengetahui kebenaran dari semua perkataan yang diucapkan oleh Ibu Rukmini. Di tengah penerawangannya tersebut, Dukun Sento merasakan ada kejanggalan dan aura negatif yang begitu besar dan sudah menutupi jiwa Ibu Rukmini. Ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Akan sangat sulit. Apa Mbah tidak bisa melawan iblis itu? Buat dia binasa, Mbah. Saya akan coba. Dukun Sento pun kembali dalam semedinya. Ia nampak sedang bertarung dalam dimensi lain. Keringatnya mengucur seketika, bahkan keluar darah dari hidungnya.
Dan tak lama kemudian ia pun terpental begitu jauh. Mbah tidak apa-apa. Pulang, Tapi Mbah, pulang dan jangan pernah kau injakan kaki di sini lagi. Kemarahan Dukun Sento benar-benar sangat nyata. Dukun Sento yang terkenal hebat dan tak memiliki tandingan seketika saja mengusir Ibu Rukmini tanpa penjelasan apapun. Permintaan Bu Rukmini pun tidak terpenuhi sama sekali. Ia bahkan diusir dengan begitu kejam. Apa mungkin iblis itu yang membuat Mbah Sento menjadi tak berdaya? Pikir Bu Rukmini. Sepulangnya dari rumah Dukun Sento, Ibu Rukmini nampak begitu murung. Ia kehilangan cara untuk bisa lepas dari jeratan sang iblis. Ibu Rukmini pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti perjanjian tersebut hingga takdir berkata selesai. Saat Ibu Rukmini hendak pulang ke rumahnya, sosok iblis itu seakan mengikutinya dari arah belakang. Namun Ibu Rukmini berusaha untuk tenang. Ia sangat yakin jika sang iblis tak akan menyakitinya. Di tengah perjalanan, saat dirinya sudah hampir sampai pun mencoba memanggil sosok iblis itu untuk datang ke hadapannya. Angin bertiup sangat kencang. Dedaunan pun berterbangan dan pepohonan pun bergerak tak beraturan. Tak berselang lama sang iblis pun datang. Kamu sudah lancang, Rukmini. ampuni saya Tuan. Saya hanya ingin berhenti. Tidak ada yang bisa lepas dari jeratan iblis. Kamu yang datang kepadaku dan kamu yang bersimpuh kepadaku. Aku akan mengabulkannya, maka kamu harus menuruti tanpa jeda. Ibu Rukmini pun hanya bisa menangis dan terus menangis. Tak berselang lama, sosok iblis itu pun lenyap bersamaan dengan datangnya Pak Gede bersama putranya yang masih berada di dekapannya. Ibu, ada apa? Bukan apa-apa, Pak. Tapi kamu menangis histeris tadi. Bapak sempat mendengarnya. Ibu hanya menangis bahagia kok, Pak. Sebab ibu masih belum menyangka jika kita akan dikaruniai seorang anak setelah penantian 5 tahun lamanya. Bapak juga sama bahagianya dengan ibu. Terima kasih ya, Bu. Kamu sudah berjuang keras. Mereka pun kemudian berpelukan bertiga dan lekas kembali ke gubuknya. Tak terasa malam ini adalah malam bulan purnama. Itu artinya malam ini Bu Rukmini harus melakukan ritual persembahan kepada sang iblis. Ia pun menidurkan bayinya lebih dulu dan memastikan sang suami telah terlelap. Setelah semuanya selesai, barulah Ibu Rukmini akan melakukan sebuah persembahan. Ibu Rukmini melakukan ritual persembahan tepat di belakang gubuk miliknya. Kali ini ia melakukannya dengan berat hati. Ia bahkan menangis saat melakukan ritual. Namun setelahnya ia berjanji akan menjadi lebih kuat dan akan berusaha menerima konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya. Pilihan yang salah akan mengantarkan ke masa depan yang salah pula. Oleh sebab itu, Ibu Rukmini akan berusaha menerima takdir hidupnya. Keesokan harinya, Ibu Rukmini memandang anak lelakinya yang sangat tampan. Anak lelaki yang saat ini belum memiliki nama. Bu Rukmini ingin memberikan nama Satrio kepadanya, Satrio yang berarti kesatria. Ibu Rukmini berharap kelak putra pertamanya tersebut akan menjadi seorang kesatria di keluarganya. Pak Gede pun menyetujui nama itu. Kehidupan keluarga Bu Rukmini setelah hadirnya Satrio sangatlah berbeda dari sebelumnya. Banyak musibah yang datang silih berganti menimpa keluarga Ibu Rukmini. Pak Gede yang semula memiliki pekerjaan di desa sebagai kuli angkut mendadak sepi pelanggan. Bu Rukmini yang semula sangat sehat pun kini rentan sakit. Di sisi lain, Satrio sangatlah mudah kelaparan. Ia sangat berbeda dari bayi-bayi kebanyakan. Hingga tubuhnya pun cepat sekali besar. Di usianya yang baru 5 bulan, badannya sudah sama seperti bayi yang berusia 1 tahun. Namun Ibu Rukmini dan Pak Gede tidak pernah bertengkar satu kali pun, meskipun kehidupannya kini semakin terpuruk. Pak Gede merupakan sosok lelaki yang sangat sabar. Ia bahkan tak pernah satu kali pun membentak Ibu Rukmini. Meskipun saat ini ia tak memiliki pemasukan, namun ia tetap berusaha untuk mencari jalan lain. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Saat ini Satrio sudah berusia 5 tahun. Pak Gede pun sudah memiliki aktivitas baru, yaitu menjadi pengepul kayu bakar yang kemudian hasilnya akan ia dagangkan ke pasar.
Namun sakit yang diderita Ibu Rukmini masih tetap tinggal di tubuhnya. Namun Bu Rukmini tak pernah mengeluh sedikit pun. Suatu ketika, Bu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia mendadak pusing dan mual-mual. Tanda-tanda kehamilan benar-benar tersirat di dalam tubuhnya. Ia pun kemudian mencoba untuk pergi ke dukun bayi desa sebelah. Dan benar saja ternyata Ibu Rukmini sudah mengandung. Kandungannya sudah menginjak angka 1 bulan. Ia pun kemudian memberitahukan kabar bahagia ini kepada Pak Gede dan juga Satrio. Mereka sangat senang dengan kabar ini. Namun Bu Rukmini khawatir akan terjadi hal-hal buruk lagi setelah kelahiran anak keduanya nanti. Seperti halnya saat kelahiran Satrio, di mana dukun bayi yang membantu kelahiran Satrio tewas secara mendadak. Dan Pak Gede pun mendadak tak memiliki pekerjaan. Sementara Bu Rukmini jatuh sakit dalam waktu yang lama. Bu Rukmini pun mencoba untuk berpikir positif akan semuanya. Kehamilan kedua Bu Rukmini terasa sangat berat, sebab ia sedang menderita sakit yang cukup parah. Bahkan ia pun masih sangat bergantung pada Pak Gede. Bu Rukmini menderita sakit lambung akut yang disebabkan karena kurangnya asupan makan secara rutin dalam diri Bu Rukmini. Sebab kehidupan ekonomi keluarga Bu Rukmini sedang sangat terpuruk. 5 tahun kehidupan keluarga ini, setelah Satrio hadir di tengah-tengah mereka, banyak cobaan hidup yang menerpa keluarga mereka. Meski demikian, Bu Rukmini tetap saja menjalankan ritual kepada bangsa iblis atas perjanjiannya di tiap malam bulan purnama. Meski harus tertati-tati, namun ia berusaha memenuhi janjinya agar tak ada hal buruk yang menimpa keluarganya tersebut. Kehamilan kedua Bu Rukmini meskipun terasa sangat berat, namun perlahan demi perlahan banyak kebahagiaan yang datang silih berganti. Kebahagiaan pertama bermula saat Pak Gede tiba-tiba saja mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup baik, yaitu menjadi buruh di salah satu pabrik dekat desa. Kehidupan keluarga Bu Rukmini pun semakin membaik. Sakit yang diderita Bu Rukmini pun perlahan-lahan mulai membaik dan menemukan titik sembuh. Suatu ketika saat Pak Gede sedang dalam perjalanan menuju tempatnya bekerja, ia tak sengaja mendengar selentingan perkataan tak mengenakan tentang Ibu Rukmini, istrinya. Bu Rukmini itu kan bersekutu dengan iblis. Kamu jangan ngaco loh, Bu. Tidak, saya tidak sembarangan bicara. Saya tahu dari dukun yang kebetulan masih ada hubungan keluarga denganku. Maksud kalian apa? Bukan apa-apa, Pak. Sudah, tidak apa-apa, ceritakan saja. Jadi begini, Pak. Saya dengar informasi jika istri Bapak datang ke seorang dukun yang tak lain adalah saudara saya beberapa tahun lalu. Beliau mengatakan bahwa istri Bapak melakukan perjanjian dengan bangsa iblis karena ingin mendapatkan keturunan. Sebab sebelum ia menikah, ia sudah didiagnosa mandul oleh dukun bayi dan tidak bisa memiliki anak. Pak Gede nampak begitu marah, namun ia berusaha menahan emosi. Ia pun kemudian memutarbalikkan langkahnya dan kembali ke rumah. Ia benar-benar naik pitam. Rukmini! Ada apa, Pak? Bapak tidak jadi bekerja. Mengapa kamu bersekutu dengan iblis? Saya tidak bersekutu dengan iblis, Pak. Kamu mandul dan sekarang kamu memiliki 2 anak. Apa itu tidak mustahil? Saya minta maaf, Pak. Mengapa kamu bersekutu dengannya? Padahal jika memang kita tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, aku akan tetap menerima kamu. Saya hilaf, Pak. Saya sudah sangat buntu waktu itu. Ya sudah, sekarang akhiri semua perjanjianmu dengan bangsa iblis biadab itu. Iya, Pak. Bu Rukmini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dari dulu ia sudah ingin berhenti, namun bangsa iblis terus mengikatnya begitu erat dengan ikatan tak kasat mata. Lagi dan lagi, Bu Rukmini pun berbohong kepada bapak. Bu Rukmini tak ingin Pak Gede murka terhadapnya. 9 bulan pun berlalu dan kini anak kedua Ibu Rukmini dan Pak Gede pun telah lahir ke dunia tanpa bantuan dukun bayi. Persalinan kedua ini benar-benar mudah dan tanpa satu kendala apapun. Namun, sang iblis tetap menyaksikan persalinan Bu Rukmini. Sebab tetap saja anak yang dilahirkan oleh Bu Rukmini adalah bagian dari mereka. Tidak ada kematian di kelahiran anaknya yang kedua ini. Bu Rukmini pun bertanya-tanya,
Apakah memang tidak ada kematian? Apakah akan ada musibah besar yang bersanding dengan kematian? Sebab ia mengingat perkataan dari sang iblis, ada yang lahir, ada yang mati. Bu Rukmini pun semakin takut. Suatu ketika Pak Gede sedang menggendong anak kedua mereka yang mereka kasih nama Putra di halaman depan rumah mereka. Tiba-tiba saja ada pohon yang tumbang. Pak Gede pun refleks melindungi anaknya tersebut. Alhasil punggung Pak Gede pun tertimpa pohon tersebut, tepat di punggung dan menimpa tulang ekor Pak Gede. Pak Gede pun menjerit kesakitan. Tolong Bu! Bu Rukmini yang mendengar teriakan Pak Gede pun langsung keluar bersama Satrio dan menghampiri Pak Gede. Ia kemudian membantu Pak Gede untuk bangkit. Sebelum itu, Ibu Rukmini berusaha menyingkirkan batang pohon yang menimpa suaminya tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan batang pohon yang menimpa Pak Gede dan anaknya tersebut, Bu Rukmini langsung meraih Putra, anaknya yang masih dalam gendongan Pak Gede. Di sisi lain, Pak Gede pun mencoba untuk bangun, namun hal aneh terjadi. Ia benar-benar tidak bisa menggerakkan kakinya, bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Bu Rukmini kemudian menaruh Putra ke dalam rumahnya ditemani Satrio. Kemudian Bu Rukmini pun mencoba membantu Pak Gede untuk bangkit. Mereka pikir hal itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin saja itu hanya efek tertimpa pohon besar dan sebentar lagi akan sembuh. Namun, semua itu di luar ekspektasi Ibu Rukmini. Sudah hampir 1 bulan Pak Gede masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Pak Gede lumpuh total. Kesedihan kembali menimpa keluarga Pak Gede. Terlintas pikiran negatif dalam otak Bu Rukmini, apakah ini pengganti kematian yang Ibu Rukmini pikirkan? Bu Rukmini merasa tak terima sebab suaminya benar-benar lumpuh dan kini hanya bergantung padanya. Bu Rukmini pun mencoba mendatangi bangsa iblis tersebut dan Bu Rukmini ingin meminta kepadanya agar sakit yang diderita suaminya itu bisa lekas menemukan titik sembuh. Suamimu akan segera kembali. Setelah kamu mengandung anak ketigamu, suamimu akan sehat. Lagi? Benar. Kamu akan terus melahirkan anak sampai ada darah perempuan yang lahir di rahimmu. Lalu setelahnya? Tumbalkan dia untukku. Bu Rukmini pun benar-benar kembali dengan tangan kosong. Ia pun menunggu sampai anak ketiganya datang ke rahimnya, agar sang suami bisa kembali normal. 5 tahun kemudian, Bu Rukmini mengandung, namun kehamilan ketiganya ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Hal aneh pun terjadi. Pak Gede pun mendadak sembuh dari kelumpuhannya tersebut dan kandungan yang baru menginjak 3 bulan sudah membuat perut Ibu Rukmini membesar. Sepertinya kali ini ia mengandung anak kembar. Namun di kehamilan ini, Pak Gede dan Bu Rukmini tidak pernah lagi beranjak dari rumahnya. Mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Mereka tak lagi memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pemasukan. Di sisi lain, para penduduk yang tak sengaja melintas di sekitar rumah mereka selalu melihat hal-hal gaib. Mereka melihat rumah gubuk milik Bu Rukmini didekap erat oleh makhluk tinggi besar dengan wajah yang begitu kacau. Makhluk itu bahkan tak segan untuk melotot ke arah orang yang tak sengaja melintas di dekat situ. Tak hanya itu, di tiap malam menjelang tengah malam, anak-anak Ibu Rukmini selalu merasa ketakutan. Mereka berkata jika mereka kerap kali melihat penampakan kuntilanak di pohon samping rumah mereka. Hal itulah yang membuat mereka tak berani untuk tidur sendiri. Keanehan dan keangkeran rumah milik Ibu Rukmini perlahan-lahan mulai menjadi perbincangan banyak orang. Hingga akhirnya sebagian besar warga menyebutnya sebagai rumah keramat karena saking angkernya rumah tersebut. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh Ibu Rukmini maupun Pak Gede. Mereka merasa bahwa tak ada yang aneh dari rumahnya tersebut. Meski demikian, mereka tak menyalahkan persepsi orang tentang rumah mereka. Hingga suatu ketika, kejanggalan pun mulai dirasakan oleh Pak Gede dan Ibu Rukmini. Setiap kali mereka duduk termenung di belakang rumah, mereka merasakan aroma mistis yang sontak membuat bulu kuduk merinding. Mereka pun tak menanggapinya dengan pikiran buruk. Meskipun rasa takut pun menyelimuti diri mereka masing-masing. Hingga suatu hari ada sosok arwah yang sangat mirip dengan sang dukun bayi Ibu Rukmini dulu, yaitu Nyai Deni, datang menghampirinya.
Ia seolah-olah sangat marah terhadap Ibu Rukmini. Ia melotot dengan tatapan yang sangat tajam. Ia pun mulai mendekat seakan-akan hendak mencekik Ibu Rukmini. Ibu Rukmini sangat ketakutan hingga terucaplah kata yang tak ingin ia ucapkan. Tuan Iblis, bantu saya. Setelah itu, sosok arwah Nyai Deni pun menghilang dengan sekejap setelah Ibu Rukmini meneriaki kata Tuan Iblis. Rumah keramat kini bukan hanya sekedar wacana dari beberapa warga desa, namun nyatanya ada. Tak hanya para warga yang kerap kali menjumpai makhluk-makhluk aneh, melainkan keluarga Ibu Rukmini pun kerap dijumpai makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Bu Rukmini tahu bahwa mereka adalah pengikut dari bangsa iblis atau bahkan nyawa-nyawa yang telah melayang, korban sebuah persembahan kepada bangsa iblis. Bu Rukmini mencoba beradaptasi dengan semua keanehan yang dialaminya. Ia pun masih melakukan ritual persembahan tanpa terlewat. Sama seperti kehamilan Ibu Rukmini sebelumnya, perutnya sangat cepat membesar dan waktu pun sangat cepat berlalu. Kini ia sudah memasuki waktu melahirkan. Karena harus melahirkan bayi kembar, Bu Rukmini pun meminta Pak Gede untuk mencarikannya bantuan, entah dari dukun bayi ataupun siapa saja yang memiliki pengalaman dalam bersalin. Bu Rukmini sudah terlentang di atas kasur rumahnya ditemani oleh putra. Sementara itu, Pak Gede dan Satrio pergi mencari bantuan ke desa sebelah. Desa yang dituju mereka begitu sepi, bahkan tak banyak orang yang berada di luar rumah. Hingga akhirnya mereka berjumpa dengan salah seorang kakek-kakek yang sedang duduk termenung di bawah pohon rindang. Kek, permisi. Rumah dukun bayi di desa ini di mana ya? Kakek itu tak menjawab apapun pertanyaan dari Pak Gede. Namun ia menunjuk sebuah rumah gubuk yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka berpijak saat ini. Pak Gede dan Satrio pun berpikir bahwa gerak tangan sang kakek adalah jawaban dari pertanyaan Pak Gede yang baru saja dilontarkan. Meski mereka tak tahu rumah siapa yang ditunjuk oleh sang kakek, namun mereka sangat yakin jika orang yang tinggal di gubuk itu akan membantu dengan senang hati. Permisi. Masuk. Ada apa kemari? Tolong bantu saya, Nyai. Istri saya hendak melahirkan. Apa yang saya dapatkan jika membantu istri kamu melahirkan? Saya akan berikan apapun yang Nyai minta. Saya akan meminta bayaran mahal. Awalnya Pak Gede ragu sebab ia bukan dari kalangan berada. Namun ia tak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang diminta oleh sang dukun bayi, mengingat sang istri sedang mengeluh kesakitan karena harus melahirkan anak kembar. Setelah sepakat antara Pak Gede dan sang dukun bayi yang bernama Nyai Dasima, mereka pun kemudian menuju rumah Pak Gede. Setibanya di sana, keringat Bu Rukmini sudah mengucur begitu deras. Wajahnya sudah memerah dan terlihat bahwa ia akan segera melahirkan. Nyai Dasima pun bergegas untuk membantu. Tak butuh waktu lama, anak ketiga Pak Gede dan Ibu Rukmini pun lahir. Ia merupakan bayi perempuan yang sangat cantik jelita. 5 menit kemudian disusul dengan kelahiran putra terakhir mereka yang sangat tampan. Selepas itu sang dukun bayi bukannya membantu memandikan bayi kembar Pak Gede. Ia malah langsung meminta bayaran dengan nominal yang cukup besar. Namun sangat disayangkan, Pak Gede tidak memiliki uang dengan nominal sebanyak itu. Pak Gede dan Bu Rukmini pun mencoba bernegosiasi. Dalam hati Bu Rukmini, ia sangat ingin meminta bantuan kepada bangsa iblis. Namun keanehan pun terjadi. Nyai Dasima sang dukun mendadak mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia seakan melihat makhluk menyeramkan di depan matanya. Sementara Pak Gede dan Bu Rukmini tak melihat apapun. Nyai Dasima pun sangat ketakutan dan kemudian pergi keluar rumah dengan langkah yang begitu cepat. Ia seakan menghindar dari kejaran seseorang. Nyai Dasima pergi tanpa pamit, bahkan tanpa memikirkan bayarannya lagi. Bu Rukmini pun memikirkan keselamatan Nyai Dasima. Apakah ia akan berakhir seperti Nyai Deni yang mendadak tewas atau bisa saja hidup? Semua menjadi misteri sebab tak ada warga di desa Nyai Dasima yang mengenal Pak Gede maupun Bu Rukmini. Sehingga mereka tak memperoleh kabar apapun tentang Nyai Dasima sepulangnya dari rumah Ibu Rukmini. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan keluarga Bu Rukmini dan Pak Gede, karena sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Bu Rukmini tak perlu hamil lagi dan lagi.
Buruk Mini merasa sangat senang akan hal tersebut, mengingat juga usianya tak lagi muda dan kerap kali menderita sakit. Di sisi lain, Buruk Mini teringat perkataan sang iblis bahwa ia harus mempersembahkan anak perempuannya untuk mereka. Rasanya, aku tak ingin menjadikannya tumbal, sebab ia merupakan darah daging ibu Rukmini. Namun jika ia tak melakukan itu, maka hal buruk akan menimpa keluarganya. Pilihan yang sangat sulit yang harus dihadapi oleh Bu Rukmini, yang sangat ingin menutupi bayi yang baru saja dilahirkannya. Namun ia sadar bahwa ia tak sedang bersenda gurau dengan sesama manusia, melainkan dengan bangsa iblis. Waktu pun berjalan begitu cepat. Waktu persembahan anak perempuan Bu Rukmini pun tiba. Tepat di malam bulan purnama, bayi perempuan yang ia beri nama Indah diletakkan di sebuah meja persembahan lengkap dengan kembang 7 rupa dan semua barang untuk sesajian sesuai yang dipersiapkan. Saat melakukan persembahan, tak sengaja Pak Gede melihat apa yang dilakukan oleh Bu Rukmini hingga nyawa bayi perempuan tersebut tak tertolong. Melihat kejadian itu, Pak Gede sangatlah marah, namun masih ia pendam. Ia pikir istrinya tersebut sudah tidak lagi berurusan dengan bangsa iblis. Nyatanya ia masih melakukan ritual persembahan untuk mereka, dan malah saat ini lebih membabi buta karena akan mengorbankan anak perempuannya tersebut. Pak Gede pun mencoba menghampiri istrinya tersebut dengan segala kemarahannya. Rukmini, apa yang kamu lakukan? Bu Rukmini terkaget sesaat setelah melihat kedatangan Pak Gede. Ia pun berjalan mundur ke arah belakang dengan sangat ketakutan. Pak Gede langsung mengecek nyawa anak perempuannya tersebut. Ternyata ia sudah tak lagi bernyawa. Perasaan kalut bercampur marah beradu menjadi satu. Pak Gede tak menyangka istrinya akan sangat tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Pak Gede marah dan langsung menjatuhi Ibu Rukmini dengan perkataan-perkataan buruk. Saat Ibu Rukmini hendak menghampiri Pak Gede untuk meminta maaf, mendadak Bu Rukmini mengalami serangan jantung, padahal ia sebelumnya tak memiliki riwayat jantung. Pak Gede yang melihatnya tak menghiraukan istrinya tersebut, namun Satrio dan Putra yang mendengar ibunya kesakitan pun sontak menolong Rukmini, membopongnya hingga ke kamar dan mencoba menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, Bu Rukmini pun sadarkan diri, namun kondisinya pasca sadar sangatlah memprihatinkan. Ia tak dapat lagi menggerakkan seluruh organ tubuhnya dan tak mampu untuk berkata apapun. Ia seolah-olah menjadi orang stroke pada saat itu. Keluarga pikir itu hanya efek dari serangan jantung yang menimpa Bu Rukmini tadi, sehingga mereka tak begitu khawatir. Pak Gede yang saat itu hanya fokus ke anak perempuannya pun mencoba mendekap bayi yang sudah tiada itu. Ia kemudian membawanya untuk dimakamkan tak jauh dari rumah. Tak lupa Pak Gede membawa Satrio dan Putra. Mereka pun diberitahu oleh Pak Gede tentang perbuatan ibunya tersebut. Namun bayi laki-laki yang belum lama lahir masih dalam dekapan Ibu Rukmini. Bu Rukmini benar-benar menyesal karena perbuatannya tersebut. Tak lama setelahnya, sang iblis mendatangi Bu Rukmini. Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Lalu apa lagi? Ucap Ibu Rukmini sembari menangis dan begitu marah, namun hanya bisa berbicara dalam hatinya. Sebab pasca serangan jantung ia tak lagi bisa berbicara lantang. Meski demikian, sang iblis tetap tahu dan paham dengan apa yang diucapkan oleh Bu Rukmini. Perjanjian akan tetap menjadi perjanjian. Tiap pada kelahiran, tetap pada kematian. Dan kamu sudah memberikan itu semua meski tanpa sengaja. Sudah cukup. Saat Ibu Rukmini ingin melampiaskan semua amarahnya kepada bangsa iblis, mereka tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Bu Rukmini pun kemudian mendekap sang anak terakhirnya tersebut. Waktu berlalu sudah cukup lama, namun Pak Gede beserta kedua anaknya tak kunjung kembali. Meskipun demikian, Ibu Rukmini harus tetap melanjutkan perjalanan hidupnya di tengah keterbatasannya. Bu Rukmini selalu berusaha untuk menggerakkan badannya pelan, tapi pasti Bu Rukmini pun bisa kembali berjalan meskipun tertati-tati. Ia merawat buah hati terakhirnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. 5 tahun kemudian, Pak Gede yang waktu dulu memilih untuk pergi meninggalkan Bu Rukmini pun memilih untuk kembali ke Bu Rukmini. Ia bersama kedua anaknya pulang ke gubuk tua milik mereka. Ibu,
anak-anakku. Aku kembali bukan berarti sudah memaafkanmu, melainkan kulakukan ini agar anak-anak tak kehilangan kasih sayang dari ibunya. Meskipun aku tahu mereka ada karena perjanjianmu dengan bangsa iblis. Maafkan ibu, Pak. Mereka pun kembali hidup bersama. Namun kini Pak Gede sangat membatasi komunikasinya dengan Ibu Rukmini. Ia hanya bersuara jika dibutuhkan saja. Tak berselang lama, Bu Rukmini pun kemudian sakit yang tak biasa. Ia bahkan benar-benar tak bisa berjalan saat ini. Tubuhnya kaku, mulutnya miring, dan ia tak lagi bisa berbicara. Bu Rukmini saat ini benar-benar stroke. Ini merupakan balasan atas kelahiran putra terakhirnya 5 tahun lalu. Ia pikir kematian yang dimaksud dengan iblis akan selalu berbentuk kematian, dan hanya akan menimpa orang lain di luar keluarganya. Nyatanya ia salah besar. Kematian hidup seseorang pun bisa berbentuk ketidakberdayaan hingga manusianya sendiri benar-benar bingung. Layaknya sebuah pepatah, hidup tak mampu, mati pun tak mau. Kehidupan keluarga Ibu Rukmini pun berakhir di gubuk tua yang mendapat julukan rumah keramat karena keangkerannya tersebut. Rumah keramat dengan adanya Ibu Rukmini yang stroke, Pak Gede yang pendiam, dan ketiga anaknya yang tak memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Hidup mereka bergantung pada tumbuhan, buah, ataupun hewan yang berkeliaran di hutan. Sesekali putra sulung mereka datang ke desa untuk sekedar mencari tambahan untuk penghidupan keluarganya. Kisah keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede cukup tragis. Bersekutu dengan iblis demi keturunan menjadi jalan yang salah yang sudah ditempuh oleh Ibu Rukmini. Kini pembalasan nyata pun benar-benar ada. Selesai. Terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan Kang Selamat membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Selamat ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.